wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih punya penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang masih punya masalah selesai masalahnya. Mudah-mudahan yang masih punya utang mudah lunasi utangnya, dan semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahumullah wa qala Hamid al-Lifaf, idza aradallahu halaka mri'in aqabahu bisalasati asya'a. Bahwasanya Syekh Hamid al-Lifaf mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, kehancuran kepada seseorang dunia akhirat, maka orang tadi akan diberikan siksa oleh Allah, akan disesatkan oleh Allah. Apa berupa daripada siksaannya? Yaitu 3 perkara. Apa saja? Awwaluha yarzuquhul ilma wa yamnahu an amalil ulama. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki ilmu, tetapi terhalang daripada amalannya ulama. Ini merupakan siksaan, penderitaan yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya ilmu tapi nggak bisa amal, Pak. Ini merupakan satu siksaan, ini merupakan satu penderitaan, ya. Jadi diberikan ilmu oleh Allah, rezeki ilmu punya, cuman tidak bisa mengamalkan ilmunya mengikuti daripada para ulama. Sehingga di dalam mengamalkan ilmunya itu semuanya sendiri, atau bahkan gak diamalkan itu ilmunya. Sehingga apa? Sehingga orang yang semacam ini termasuk orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, mudah-mudahan kita ini termasuk bukan orang-orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah, ya. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya yang namanya manusia beriman, Pak, mereka itu kepingin juga taat kepada Allah, ya. Bahkan kepingin juga hadir majelis taklim, kepingin juga sholat berjamaah, kepingin juga berzikir, cuman gak ada kekuatan. Ilmunya sih tahu ilmunya, bahkan dalilnya sih paham, cuman gak ada kekuatan untuk mengamalkan daripada ilmunya. Kenapa? Karena dapat mengamalkan ilmu yang kita punya, pada dasarnya ini merupakan satu kekuatan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sendiri ngalamin, Pak. Dulu kalau saya pulang dari pesantren, ya,
keluar dari gerbang pesantren itu Pak, pakai kopiah malu dulu. Ini tuh serang aja Pak saya Pak. Jadi pakai kopiah malu. Apalagi menghidupkan sunnah yang lainnya. Padahal di pesantren diajarkan berjamaah, diajarkan mengamalkan sunnah, tapi pulang dari pesantren malu, ya kan? Sehingga kadang-kadang sholat nggak dijaga juga. Saya pernah dulu masih ingat, udah maghrib di masjid udah adzan, iya saya pulang ternyata. Itu pernah saya alamin itu. Jadi rasanya menderita banget. Ya. Ilmu ada walaupun sedikit, cuman nggak bisa amal, menderita rasanya. Jadi nggak enak banget rasanya. Jadi batinnya tergoncang terus, nggak ada yang namanya ketenangan. Nah makanya pada saat itu saking kepinginnya saya bisa mengamalkan daripada ilmu, bisa ibadah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mencari berbagai macam. Saya banyak ikut torekot-torekot, ya. Memang enak zikir, dibimbing zikir, tapi ternyata sholat berjamaah nggak bisa juga, berat rasanya. Sholat banyak nggak kejaga. Makanya beberapa torekot saya ikut suluk juga, nggak ada kekuatan. Apalagi pelihara jenggot Pak, masya Allah, berat banget. Padahal ilmunya tahu saya, cuman nggak ada kekuatan. Sampai akhirnya ya saya sering ke perguruan-perguruan. Bahkan Pak, saya itu pernah sampai akhirnya sahabat guru saya itu direndam di sungai. Pernah itu Pak, semalaman. Bahkan pernah juga saya sampai ngelakuin istilahnya puasa bisu. Saking kepinginnya bagaimana supaya bisa taat kepada Allah. Ya puasa bisu di tengah sawah di suatu istilahnya ada gubuk itu sampai 1 minggu gak ngomong Pak. Nah makanya saya keluar dari situ itu budak ya. Makanya dari situ baru saya ngerti ternyata kalau orang bisu itu budak. Karena saya pernah ngalamin itu ya. Gak ngomong selama 1 minggu, keluar itu budak. Jadi saya dengan penuh kerisauan terus bagaimana caranya supaya bisa mengamalkan ilmu, supaya bisa mengamalkan sunnah, bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata masih belum bisa menemukan hal yang semacam itu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Allah menunjukkan, ya saya ketemu dengan jamaah tabligh. Saya lihat orangnya biasa-biasa saja. Saya lihat orangnya berilmu sehingga banyak orang awam. Bahkan yang pakai tato banyak. Tapi pada saat itu saya lihat dia pakai gamis. Bener ini, bagus ini orang nih. Ya. Pakai surban, bagus nih. Dia makanan berjamaah, bagus nih. Sehingga saya lihat itu amalan-amalannya itu memang sesuai dengan sunnah. Tuh kan? Sehingga apa? Sehingga pada saat itu, waktu itu saya masih di Bogor. Ya, jadi saya ikutin aja di musola itu kan, sehingga udah 3 hari dia mau pindah, langsung saya ikut. Pak boleh nggak saya ikut Pak? Oh boleh. Akhirnya saya nyoba ikut itikaf 3 hari. Ternyata Pak malam pertama saya udah bisa nangis tuh. Malam kedua udah bisa nangis tuh. Ya Allah merasakan sesuatu yang selama ini belum saya rasakan. Dan saya merasakan ternyata baru sadar inilah ilmu yang dulu diajarkan di pesantren gitu loh. Baru sadar ini amalnya seperti ini. Diajarkan amalan-amalan sunnah. Itu kan sudah dikaji semuanya itu. Cuman gak bisa ngamal gitu loh. Bahkan kadang-kadang minum tangan kiri, kencing masih berdiri. Sebenarnya salah semuanya itu gitu loh. Cuman karena gak ada kekuatan. Nah, makanya setelah saya ikut 3 hari itu, masya Allah saya merasakan, oh ternyata inilah yang dulu diajarkan oleh kiai waktu saya di pesantren. Makanya udah kayak kebuka lah, ya Allah. Sehingga pada habis itu saya sering ikut keluar 3 hari, bahkan 40 hari. Bahkan saya ingat Pak ini Pak, cerita pengalaman. Waktu saya pulang 40 hari pertama itu, saya ngelihat orang gak sholat tuh nangis dulu. Itu dulu, saya merasakan itu. Jadi ngelihat ada orang gak sholat, nangis saya. Ngelihat orang gak berjamaah, nangis itu. Itu dengan sendirinya gak bisa dibuat-buat itu. Ya.
Dan saya merasakan sangat luar biasa itu. Lah makanya memang perlu adanya usaha. Ya makanya kita beragama ini harus kita ikut suatu gerakan, Pak. Jangan sampai kita pasif. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya gerakan, maka kita berat untuk mengamalkan daripada ilmu yang kita punya. Ya kita gerakan majelis taklim ini sangat luar biasa nih. Ya. Jadi saya cerita pengalaman itu. Makanya saya itu menyadarin ya, kalau istilahnya ada anak dari pesantren nggak sholat itu, saya nyadarin itu, Pak. Saya seperti itu dulu. Ada ustadz jarang ke masjid, saya seperti itu dulu gitu loh. Saya ngalamin itu. Kalau suruh ceramah, emang udah biasa ceramah di pesantren juga bisa, pinter, ya kan? Bahkan saya dulu sebelum ikut jamaah tabligh itu kalau ceramah itu lucu-lucu, Pak. Saya sering bercanda, itu kan menghibur orang. Tapi setelah saya ikut jamaah tabligh, jadi saya ceramah lucu-lucu udah enggak lagi dah. Ya. Jadi saya ajak serius orang untuk pikir agama, untuk pikir akhirat. Pikir dunia sementara akhirat selama-lamanya. Ya. Jadi disitulah ya saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga sampai sekarang walaupun istilahnya saya itu lemah ya, termasuk lemah dalam ikuti gerakan jamaah tabligh, tapi saya terus ngintil di belakang saja. Ya. Terus ngintil di belakang, ikut keluar 3 hari. Kenapa? Karena itu bentuk daripada yang namanya usaha. Ya ternyata kalau misalnya ada orang belajar renang, belajar renang itu cuman di bangku sekolah, gaya kata gini, kayak anu gini, tapi ternyata kagak pernah jebur ke air, ternyata sekali jebur kayak batu itu. Seperti orang belajar sepak bola, cuman belajar ikhlas saja, tapi nggak pernah datang ke lapangan bola, maka nendang juga nggak bisa itu. Memang ternyata semua itu harus ada pendidikannya, harus ada pelatihannya. Begitu juga dalam kita mengamalkan agama ini, kita perlu pelatihan itu ternyata. Ya kan? Itu yang saya alamin. Kenapa? Karena setiap orang itu yang jelas bisa istiqomah itu punya pengalaman pribadi masing-masing. Ya, mungkin Pak Haji Nandang bisa punya pengalaman pribadi, ya. Pak Haji Trip punya pengalaman pribadi, bisa ke masjid, bisa taat pada Allah. Yang jelas masing-masing manusia itu punya pengalaman pribadi masing-masing. Lah, tapi kalau pengalaman saya seperti itu, Pak, ya. Saya macam-macam tarekat saya ikutin, zikir saya ikutin, suluk saya ikutin. Ternyata dalam zikirnya oke. Untuk amalan-amalan lain itu saya nggak ada kekuatan. Bahkan pada saat itu ngerokoknya kuat juga, Pak. Saya itu perokok berat. Alhamdulillah ini udah apa itu istilahnya udah ada 20 tahun lebih saya udah nggak ngerokok lagi. Ya karena itu tadi, karena ada pelatihan tadi itu. Lah makanya boleh juga kalau istilahnya bapak-bapak mau ikut pelatihan boleh juga, Pak. Ya rasakan aja. Ya. Karena saya sendiri sudah merasakan. Ya. Makanya kalau sekarang anak pulang dari pesantren ya pakai kopiah malu. Ke masjid mah jarang, sholat jarang ya. Ilmu sih ada, cuman gak ada kekuatan tadi itu loh. Ya kan? Makanya kalau misalnya ada kiai gak pernah ke masjid juga, emang gak ada kekuatan. Ilmu mah tahu dia, ilmu ngerti. Ada ustadz gak pernah berjamaah, ilmunya ngerti, cuman gak ada kekuatan. Lah makanya bagaimana agar supaya kita itu punya kekuatan, harus apa? Ya harus ada usaha ya. Misalnya kepingin renang, ya harus nyebur ke kolam renang, itu kan. Ingin pandai sepak bola, harus datang ke lapangan bola. Nah, makanya kalau ingin kita bisa mengamalkan agama dengan mudah, mengamalkan sunnah dengan mudah, maka kita harus mujahadah. Kita harus belajar meluangkan waktu dan diri ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan mengamalkan setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita pelajarin agar supaya menjadi sifat dalam kehidupan kita. Wasani yarzuqu suhbatas sholihin wa yamnahu an ma'rifati huquqihim. Dan yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada seseorang,
Sebenarnya dia punya, Allah berikan teman-teman yang soleh ini, tapi dia tidak mau untuk mengetahui hakikat daripada berteman dengan orang-orang soleh. Artinya apa? Sebenarnya sekelilingnya banyak orang-orang baik, banyak orang-orang soleh, banyak orang majelis taklim, orang alim masjid. Cuman dia menghindar, gak mau berteman dengan orang-orang soleh. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah gak mau berteman dengan orang soleh, maka bertemannya dengan orang salah. Lah kalau sudah berteman dengan orang salah, pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan kepada orang itu. Makanya kalau terjadi seperti itu harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sebagai orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita milih orang yang soleh, Pak, dalam hal apapun. Kita teman pun milih orang-orang soleh. Kenapa? Orang soleh pengaruhnya besar. Orang soleh selalu membawa kepada kebaikan, menunjukkan ke jalan surga. Ini orang soleh. Dari kita berteman, carilah orang soleh. Bahkan kita misalnya berbisnis, carilah orang soleh. Kita beli, carilah kepada orang soleh. Kenapa? Orang soleh ini orang yang selalu mengajarkan kepada kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih pemimpin yang soleh juga, Pak. Apalagi kita sebentar lagi ini mau memilih pemimpin, cari yang soleh. Jangan sampai kita milih pemimpin, ternyata pemimpin yang kita pilih itu bukan orang yang soleh, yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya paling gak yang terbaik lah ya. Kira-kira dari calon-calon siapa ahli masjid? Ini yang ahli masjid beneran, bukan dadakan, bukan. Ya, yang memang benar-benar istiqomah paham ilmu agama. Kenapa? Karena kalau yang memimpin itu orang ahli agama, paham ilmu agama, maka akan membawa kebaikan kepada masyarakat. Korupsi nggak berani dia. Kenapa? Takut sama Allah. Itu ya. Nggak berani mau macam-macam. Mau misalnya mau nyelewengin, nggak berani ini. Kenapa? Takutnya sama Allah. Nah, makanya kalau kita bicara masalah pemimpin dalam Islam, Pak, pemimpin dalam Islam yang memang dia paham agama, memegang daripada agama, contohnya Umar bin Khattab, lebih baik dia yang lapar daripada rakyat yang lapar. Biar rakyat yang kenyang dulu. Pemimpinnya belakangan lapar nggak apa-apa, yang penting rakyat kenyang. Ya ibaratnya jangan pemimpin itu kan ibarat bapak kepada anak, ya kan? Yang namanya bapak bener, bapak yang bener nih. Biarkanlah bapak yang lapar nak, yang penting kamu kenyang. Ini, ya. Tapi kalau bapak yang kagak bener nih, ya, biarkan anak-anak lapar, yang penting bapaknya kenyang. Ini bapak yang kagak bener nih. Nah makanya, ya. Kita, Pak, ya cari pemimpin itu, Pak, harus benar. Cari yang terbaik agamanya. Kenapa? Karena jangankan cari pemimpin, Pak, cari mantu saja. Kalau sampai salah pilih, nyesek kita. Itu loh, ya. Cari mantu aja, kalau salah pilih, nyesek kita, Pak. Coba bayangkan. Padahal mantu itu hanya membawa anak kita tuh. Membawa anak kita, cucu kita. Kalau salah pilih, nyesek. Apalagi kalau sampai salah pilih pemimpin, nyesek gitu, Pak. Dan di akhirat besok dituntut, ditanya, gitu kan? Nah, makanya di sini diterangkan bahwasanya tanda-tanda orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah, sebenarnya dia itu bisa bergaul dengan orang soleh. Dia ada kesempatan memilih pemimpin yang soleh, tapi ternyata yang dipilih pemimpin yang agamanya nggak jelas. Yang dipilih pemimpin yang sholatnya nggak jelas. Nah, kalau sampai terjadi yang semacam ini, jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti itu banyak istighfar kita kepada Allah, ya kan? Karena dari sekarang, Pak, kita itu sudah harus menentukan siapa pilihan kita.
kan? Terserah siapa, ya. Yang penting kita itu masing-masing punya pilihan. Yang pilihan tadi bisa bersama-sama kita dunia akhirat, ya. Itu doa kabul. Kabul ya Allah, ya. Ya, jadi kalau amin kabul ya Allah, itu kan. Mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pemimpin yang baik, yang amanah, ya. Yang apa itu istilahnya memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dengan pemimpin yang semacam itu kita bareng-bareng dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita cari wakil, Pak. Wakil itu kan istilahnya kayak di DPR itu kan. Kita pun harus juga cari mana kira-kira partai itu yang apa itu istilahnya peduli sama masyarakat, yang dekat dengan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat kira-kira partai mana yang sangat minim korupsinya, nah, gitu kan. Kenapa? Karena ada juga yang suatu partai korupsi terus, korupsinya besar-besaran. Yang kita cari yang mana? Partai yang kira-kira minim sekali korupsinya atau bahkan nggak terdeteksi daripada korupsi. Artinya apa? Orang-orang yang kita pilih sebagai wakil itu adalah orang-orang yang amanah. Sehingga apa? Sehingga nanti seluruh kebijakannya kalau sekiranya nggak pro rakyat, nggak setuju dia, Pak. Kenapa? Memikirkan daripada yang namanya masyarakat, ya. Jadi kita belajar, ya, kalau ada pemimpin yang soleh maka kita pilih daripada yang namanya pemimpin yang soleh, ya. Siapa itu terserah, ya. Kenapa? Karena masing-masing kita itu punya pilihan dan masing-masing kita itu bisa melihat, ya kan? Seperti sekarang kan calonnya 3, terserah. Mau pilih nomor 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan. Tapi yang jelas jangan sampai milih 3 atau 2 nggak jadi, Pak. Yang sah, Pak, yang sah cuma 1 milihnya. Baru itu sah, ya. Baru itulah yang kita angkat sebagai pemimpin yang memang kita amanahkan, ya, untuk membawa bangsa dan negara sehingga terjadi kemakmuran di mana-mana, sehingga rakyatnya pun menjadi rakyat yang bahagia dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya, Pak, negara kita negara kaya. Sebenarnya kalau dari segi alam, Pak, kekayaan alam, Arab itu kalah banget. Coba ada. Arab kan minyak doang, ya kan? Indonesia apa? Hutan mau banyak, batu bara banyak, nikel banyak, minyak, semuanya banyak. Lah kenapa sekarang itu masih banyak rakyat punya utang, ya kan? Bahkan utang negara banyak. Yang jelas karena nggak bisa ngelola. Contoh gini, Pak, misalnya ada orang tua punya pengusaha, punya perusahaan besar. Lah diberikan kepada anak yang anaknya ini nggak bisa usaha, nggak bisa megang, maka perusahaan yang besar tadi bisa bangkrut tuh, utangnya banyak. Padahal apa? Padahal dari mana itu sumbernya banyak banget. Cuman karena tidak bisa ngelola atau disalahgunakan dalam pengelolaannya, maka semakin hari bukan semakin besar, semakin hari akan semakin habis. Ini akan terjadi seperti itu, Pak. Ya, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk memilih pemimpin yang amanah, yang bisa mengayomi rakyatnya, yang berpihak kepada rakyatnya, yang akhirnya menjadi orang-orang bahagia dari dunia sampai akhirat, ya. Sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Itulah harapan kita semuanya, ya. Mudah-mudahan sekolah bisa murah, Pak, ya kan? Karena sekolah bisa murah itu luar biasa tuh. Kenapa? Karena sekarang itu sekolah mahal, ya. Di Indonesia, Pak, sekolah itu mahal, giliran sudah kerja gajinya kecil. Itulah Indonesia, ya kan? Makanya saya sendiri ngalamin, Pak. Saya S3 itu kalau bahasanya ketayel-tayel, berat banget, biayanya mahal. Ya mungkin biayanya kalau buat beli mobil 1 Avanza cukup lah baru, Pak. Banyak banget biayanya.
Dan tugasnya banyak banget berat. Dan giliran sudah kerja, gajinya nggak seimbang. Itu kondisinya lah. Makanya bagaimana dengan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mengelola daripada sumber daya alam ini, nanti bisa jadi sekolah itu bisa murah atau bahkan sekolah bisa gratis. Kayak di Arab Pak, sekolah itu gratis dibayar lagi. Coba bayangkan. Padahal Arab itu nggak sekaya Indonesia sebenarnya. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri. Waktu saya dulu di Libya juga, jadi setiap bulan udah dapat transferan. Zaman saya dulu, jadi dari Libya, dari kerajaan Arab Saudi itu dapatnya 700.000 itu sebulan. Udah semuanya gratis, kitab gratis, masih tiap bulan itu dikasih daripada yang namanya uang. Indonesia bisa seperti itu Pak. Ya. Termasuk BBM, itu bisa murah, makanan murah, sembako murah, itu bisa. Ya. Nah makanya yang kita tunggu adalah suatu perubahan daripada pemimpin yang benar-benar pemimpin itu memikirkan daripada masa depan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan insyaallah. Amin insyaallah. Dan yang ketiga, ya, wasalisu yuftau alaihi babut taati wa yamnauhu minal ikhlasil amal. Yang ketiga, tanda-tanda seseorang ini dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibuka pintu ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ikhlas dalam beramal. Ternyata tidak ikhlas dalam ibadah. Banyak kesempatan taat kepada Allah. Apalagi di Jakarta, Pak. Ini untuk melaksanakan ibadah lebih mudah daripada di kampung. Jakarta mau taklim tiap hari mah ada, Pak. Tiap malam ada, mau cari zuhur bahkan pagi di mana-mana ada taklim di Jakarta itu. Cuman permasalahannya kebanyakan majelis taklim itu sepi. Kenapa? Kagak ada peminatnya, jarang peminatnya itu. Mau sholat 5 waktu berjamaah mudah di Jakarta. Kenapa? Setiap masjid dan musola adzan berkumandang. Walaupun jamaahnya kadang-kadang Pak musola pojok cuma 2 orang kadang-kadang, tapi adzan ada. Lah kalau kita lihat di kampung-kampung daerah-daerah Pak, masya Allah menderita masjid. Mau sholat berjamaah susah. Kenapa? Karena adzan kadang-kadang nggak ada. Majelis taklim susah. Makanya saya punya jamaah, dia pulang kampung, mau tinggal di kampung. Karena di Jakarta sudah biasa taklim, di Jakarta sudah biasa melaksanakan sholat berjamaah. Setelah di kampung dia telepon, Ustadz, waduh berat banget rasanya saya tinggal di kampung. Kenapa Pak? Saya pengen taklim saja 2 minggu sekali, jauh banget tempatnya. Mau taklim tuh. Kalau di Jakarta enak, tiap malam saya ngikutin taklim, tiap masjid ada. Bahkan satu masjid bisa tiap malam ada taklim. Saya mau berjamaah susah Ustaz di kampung. Adanya maghrib sama isya itu pun anak-anak kecil semuanya katanya. Orang tuanya mah kagak ada pada nonton TV. Padahal sekelilingnya itu rumah orang Islam itu. Nah, pintu ketaatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang beramal gak ikhlas, orang yang semacam ini kan riya. Kebalikan ikhlas kan riya. Yang namanya orang riya, Pak, tanda-tandanya sewaktu-waktu aja ibadah. Kalau ada maunya baru udah ibadah. Tapi kalau nggak ada maunya mah nggak ibadah dia. Itu tanda-tanda orang riya yang memang pamer, pingin dilihat orang. Nah ini tanda-tanda orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah, cuman ibadahnya terpaksa. Yang namanya ibadah terpaksa Pak, berat tuh rasanya. Contoh gini aja deh.
Dia nyoba dah sholat berjamaah maghrib, gak taunya imamnya bacanya panjang banget, kapok habis itu. Ini tanda-tanda orang gak ikhlas nih. Atau bahkan dia mau sih ke masjid, kalau misalnya ada siapa gitu kan, ada atasannya atau calon mertuanya, ada anunya, baru dia ke masjid. Itu tanda-tanda orang gak ikhlas, orang riya namanya. Lah tanda-tanda orang ikhlas dalam beribadah itu, yaitu tandanya istiqomah. Misalnya dia udah istiqomah ke masjid, tiba-tiba dia lagi berantem sama marbot misalnya kan, tetap saja dia ke masjid ya. Kenapa? Karena saya ke masjid bukan karena marbot, saya ke masjid karena Allah. Bahkan dimusuhi satu masjid pun tetap dia ke masjid. Kenapa? Ke masjid karena Allah. Nah tapi kalau ciri-ciri orang gak ikhlas Pak, biasanya tersinggung dikit sama marbot itu sudah ngambek tuh. Udah istilahnya, kenapa gak ke masjid? Malas marbotnya dia gitu kan. Udah asem banget mukanya gitu. Ini ciri-ciri orang gak ikhlas. Lah, kalau ada ciri-ciri yang semacam ini dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, dalam hati kita, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki ya. Yang sebelumnya Allah menghendaki keburukan kepada kita, dengan kirisauan kita, dengan istighfar kita kepada Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal ilmu yang kita punya, untuk berteman dengan orang-orang soleh, dan pintu ketaatan ini akan selalu dicari. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, kalau kita ibadah karena Allah enteng kita rasanya. Kalau kita ibadah ikhlas enteng rasanya. Tapi kalau orang gak ikhlas, orang riya Pak, berat itu rasanya. Bahkan bisa jadi ibadah nyesel. Contoh gini, misalnya anak muda ini lagi ngincer anaknya seseorang. Nah makanya karena seseorang calon mertuanya ahli masjid, maka anak muda tadi ke masjid duluan dia, baca Quran dikencengin. Harapannya apa? Harapannya mertuanya nanti ngelihat, calon mertuanya nanti mendengarkan bacaannya sehingga senang sama dia. Gak taunya dia udah dandan rapi, udah baca Quran dikencengin, udah duluan ke masjid. Gak taunya calon mertuanya tadi gak datang ke masjid. Bilang apa? Ya asem banget nih ya. Apes banget ini ya. Udah dandan keren-keren, udah baca Quran dikencengin lagi, udah duluan ke masjid, gak taunya calon mertua kagak datang. Nyesek akhirnya. Beda dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Sehingga apa? Sehingga saat sendirian dia tetap ibadahnya kepada Allah. Saat rame tetap ibadah kepada Allah. Dalam kondisi apapun tetap melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, berikan kepahaman kepada kita, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang beriman, yang akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.